inisiasi menyusui ini dilakukan. Rencana langsung punya anak? Iya dong ya, Masya Allah, barakallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ceritanya, Mbak Dewi ini hamil. Kemudian Mbak Dewi mencari fasilitas kesehatan yang dia mendukung pelaksanaan atau mendukung atau mensupport dan memperbolehkan kegiatan inisiasi menyusui dini. Itu ya, jadi salah satu syaratnya persalinan itu sayang ibu dan sayang bayi. Salah satu syaratnya adalah suami itu harus mendampingi. Jadi nanti jangan khawatir mau jalan-jalan ke vaskes, ke rumah sakit, ke praktek bidan, tanya, suami saya boleh dampingin nggak? Karena ketika istri yang melahirkan didampingi oleh suami, maka akan menurunkan kejadian persalinan dengan tindakan. Itu idealnya Mas. Jadi tapi sebenarnya harus mengilmu ini, harus ngapain pas bersalin. Jangan pas istrinya mules-mules, suaminya main handphone misalnya ya. Jadi ada banyak hal yang harus nanti diilmui. Oke, lalu kemudian ceritanya Mbak Dewi juga mendapatkan sebuah paskas praktek bidan yang dia mensupport kegiatan inisiasi menyusui dini. Diperbolehkan. Karena ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika inisiasi menyusui dini. Boleh Mbak, diberikan bayinya. Yang melahirkan siapa Pak? Oh iya, istri ya. Oke, alhamdulillah. Oke, apa yang dilakukan? Mas boleh sebelah sini? Ya, jangan dulu dekat-dekat, belum bisa. Ya. Yang pertama dilakukan ketika bayi lahir dengan tindakan apapun, asal bayinya stabil dan ibunya stabil. Mau normal, mau sesar, inisiasi menyusui dini idealnya bisa dilakukan. Bagaimana dengan kota Balikpapan? Hari ini kita hanya bisa baru memfasilitasi inisiasi menyusui dini dengan kelahiran normal. Kenapa sesar belum bisa? Banyak hal yang harus dipersiapkan. Ceritanya alhamdulillah Mbak Dewi berikan, Allah mudahkan bersalin normal. Lalu kemudian Mbak Dewi akan melakukan inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini itu harus diminta teman-teman. Harus diminta, harus dibilangin ke bidannya, ke tenaga kesehatannya, saya mau IMD. Maka ketika bayi lahir ya, kemudian dia akan ditempel di dada ibunya. Pakai baju? Enggak. Satu syarat yang harus dilakukan ketika bayinya baru lahir, dia harus segera. Pertama dia dilakukan dengan segera ditempel di dada ibunya. Syarat yang kedua adalah skin to skin, ada kontak kulit ke kulit. Jadi bayinya tidak memakai apapun, ibunya juga sudah dipersiapkan tidak memakai apapun. Baru kemudian di atasnya ditutup. Syarat yang ketiga, dia kemudian diberikan waktu 1 jam di dada ibunya, minimal 1 jam. Makanya tadi saya bilang, kenapa kita harus selalu bilang ke vaskes, ke dokter, karena kadang-kadang 3 syarat ini tidak terpenuhi, terutama yang terakhir. Bisa jadi nih dalam perjalanannya 15 menit, Mbak, bayinya saya angkat ya. Mbak, bayinya saya angkatkan ya, itu yang terjadi. Bisa jadi. Jadi sampaikan bahwa saya ini inisiasi menyusui dini sampai 1 jam. Apa sih yang didapat? Kenapa sih harus lama-lama sampai 1 jam? Sesungguhnya 1 jam ini kita memberikan bayi sampai pada proses menyusu. Kalau namanya menyusui, siapa yang berusaha? Ibunya ya. Kalau menyusu, bayinya. Jadi inisiasi menyusui dini itu sebuah kegiatan kita memberikan kesempatan ke bayi baru lahir untuk mencari ASI pertamanya sendiri. Dan Masya Allah ketika kesempatan ini kita berikan, maka banyak keuntungan yang didapatkan. Oke, inisiasi menyusui dini tempel Mbak. Apakah bayinya akan diam seperti ini terus? Tidak. Kira-kira apa yang dilakukan? Bayi baru lahir loh, kebayangnya gimana sih? Nangis, lompat-lompat, apa lagi? Lompat-lompat ya, serem banget. Bayi ajaib yang kayak di iklan Avian yang minuman itu ya, langsung loncat-loncat. Ternyata Masya Allah, bayi itu tidak akan menangis. Bahkan ketika dia tadinya menangis, dia akan nyaman lagi di perut ibunya. Jadi katanya, bayi yang dalam rahim 9 bulan, itu mereka tidak ingin lahir
kalau bukan waktunya. Karena mereka akan kehilangan kenyamanan yang di dalam rahim selama 9 bulan. Mereka berada dalam suhu yang selalu hangat 37 derajat. Mereka selalu seperti dibuai. Setiap waktu diliputi 3 lapis kegelapan yang sangat aman dan nyaman. Ketika mereka lahir, mereka kehilangan semua kenyamanan itu. Tapi ketika mereka ditempel lagi di dada ibunya, mereka merasakan kehangatan yang sama. Sama nih, perut ibunya itu hangatnya sama seperti beberapa menit yang lalu ketika dia sebelum lahir. Maka dia akan tenang. Ketenangan pertama. Ketenangan kedua, dia akan mendengar detak jantung ibunya yang selama 9 bulan ini menemaninya. Oh iya, ini ibu saya. Detak jantungnya, iramanya sama. Suara bising ususnya sama. Ini ibu saya. Maka dia akan tenang. Jadi kalau misalnya menemukan bayinya langsung loncat atau langsung nangis, harus dicek. Tapi ketukar bayinya, mas. Tukar tangan yang sebelah. Berarti bukan bayinya. Lalu apa yang dilakukan? Masya Allah. Ada yang tahu resiko persalinan itu apa? Apa resiko persalinan? Kematian, benar. Kematian. Apa salah satu penyebab kematiannya? Perdarahan. Perdarahan. Kenapa kok bisa terjadi? Ada yang tahu nggak ukuran rahim? Berapa mili normalnya? Ada yang tahu? Rahim itu ukurannya cuma 3 kali 6 cm sebelum hamil. Sebesar buah pir kurang lebih. Bayangkan dia akan membesar beberapa kali lipat ketika ada bayinya. Bayinya anggap 2,5 kg lah, 2,5 kg. Bayi paling normal, ukuran paling rendah dan normal. Belum air ketubannya, belum plasentanya. Maka rahim akan membesar sedemikian rupa. Dan perdarahan akan terjadi kalau rahim itu tidak punya kemampuan untuk dia berkontraksi. Berkontraksinya untuk mengeluarkan bayinya, untuk mengeluarkan plasentanya, dan untuk menyetop perdarahan bekas plasentanya menempel di rahimnya. Rahim itu akan tidak punya kemampuan itu. Bisa jadi akan bertemu satu fase kalau kondisi ibunya tidak sehat, fisiknya tidak baik, gizinya tidak bagus gitu ya. Nah, tapi rahim yang sehat itu nanti dia punya kemampuan berkontraksi. Apa yang dilakukan tenaga kesehatan? Dulu salah satu yang dilakukan tenaga kesehatan untuk membantu kami bidan, untuk membantu agar rahim itu bantu kontraksinya lebih cepat, kami melakukan yang namanya masas. Jadi rahimnya dicari, karena nanti rahim tiba-tiba akan menjendol, mengkeras. Kami akan cari, kami akan bantu lakukan pemijatan sebelum 2 jam pertama kelahiran itu. Tapi setelah IMD itu sudah tidak kami lakukan. Tugasnya digantikan oleh bayi yang IMD. Masya Allah enggak? Tugasnya digantikan oleh kakinya dia. Jadi jangan dikira semua yang dilakukan si bayi di atas perut ibu itu enggak ada manfaatnya. Tidak, semuanya bermanfaat. Dia itu akan mencari makanannya pertama, ASI. Maka dia akan merangkak. Breast crawl namanya. Nah, kakinya dia itu nanti nendang-nendang rahim. Ternyata ini mempercepat proses kontraksi rahim. Perdarahannya akan cepat berhenti. Sampai kemudian nanti akan sampai ke payudara ibunya. Dan itu adalah salah satu kesuksesan pertama. Kenapa dibilang kesuksesan? Karena ketika bayi diberikan kesempatan di 1 jam pertama, maka ASI sudah distimulasi untuk menghasilkan ASI dengan segera. Apakah nanti bayinya bisa sampai ke payudara? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Apa yang menjadi penuntunnya dia? Yang menjadi penuntunnya dia adalah tangannya yang bau ketuban. Jadi nanti tuh bayi kan basah nih, darah dan ketuban. Bayi cepat dikeringkan. Tidak dibersihkan, keringkan saja. Tapi tangannya dibiarkan basah. Ini basah dengan air ketuban. Baunya ASI itu sama dengan baunya ketuban, versi bayi. Jadi nanti dia akan mencium tangannya nih. Mencium tangannya, kemudian dia akan ileran kayak orang kelaparan gitu ya. Terus kemudian dia cari-cari payudara ibunya, menepuk-nepuk dadanya untuk membantu ASINya keluar sampai kemudian dia sampai ke payudara ibunya. Ya, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mas Forman. Gitu. Jadi kalau teman-teman gak dapat IMD nanti 60 menit saja itu sayang banget. Karena ketika bayi tidak mendapati IMD maka dia punya resiko kematian berapa kali lipat lebih besar. Kemudian dia juga punya resiko kegagalan pemberian ASI eksklusif.
Karena biasanya kegagalan ASI eksklusif yang disebut gagal itu adalah diberikan sesuatu sebelum 6 bulan. Biasanya yang terjadi bukan di umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan. Kecuali ibu bekerja ya. Ibu bekerja biasanya gagal nih 3 bulan, harus penuh harus penuh usaha untuk menghasilkan ASI eksklusif sendiri, ASI gagal bisa jadi. Tapi hari ini yang saya temui, yang saya sedih itu ibu bekerja lebih kuat effortnya dibanding ibu tidak bekerja. Banyak ibu tidak bekerja malah misalnya ternyata tidak lebih kuat usahanya dibanding ibu yang bekerja. Tapi biasanya kegagalan ASI eksklusif akan diawali di hari pertama, hari kedua. Kenapa? Karena biasanya ASI tuh nggak langsung banyak, ASI nggak langsung keluar. Ada yang khawatir karena payudaranya kecil, takut ASInya nggak banyak? Jangan khawatir, karena yang menentukan ASI keluar atau tidak bukan besar kecilnya payudara. Besar kecilnya payudara yang menentukan adalah kelenjar lemak. Tapi produksi ASI ditentukannya adalah kelenjar ASI. Dan kita semua perempuan Allah berikan sama jumlah kelenjarnya untuk menghasilkan ASI yang sama. Hanya ada syarat-syaratnya agar ASInya banyak. Nah, tapi yang terjadi di hari pertama, hari kedua itu ASI memang tidak akan diproduksi banyak. Ada yang tahu nggak kenapa? Kecuali kelahiran kedua, ketiga, atau misalnya kejadian yang di luar biasanya. Tapi idealnya ASI itu tidak akan diproduksi banyak di hari pertama, hari kedua. Kenapa? Karena ternyata, tahu nggak? Kapasitas bayi lambungnya di hari pertama itu sebesar kelereng saja. Itu hari pertama sampai hari ketiga. Kalau Allah saja maha adil, kira-kira Allah bakal masih banyak nggak sih? Enggak. Bahkan mungkin bisa saja ibunya tuh ngerasa ASInya nggak keluar. Apa yang harus kita lakukan? Tugasnya hanya menyusui. Saking sedikitnya bisa jadi kita tidak merasa ASI kita keluar. Tugasnya ayah adalah mensupport. Gitu. Nah, itu beberapa hal yang harus diketahui di hari-hari pertama. Kemudian tadi ASI eksklusifnya. Apa syaratnya ASI eksklusif? Tadi ya, tidak diberikan apa-apa sampai dia 6 bulan. Nah, di yang saya bagikan ada hal yang harus dikuasai oleh para calon ibu, itu adalah tentang bagian kedua. Bantu bayi Anda melekat ke payudara. Atau biasanya kita mengenalnya dengan posisi dan pelekatan. Posisi kunci penting, apakah ibu bisa menyusui dengan baik atau tidak. Pernah melihat bagaimana caranya menggendong bayi? Pernah melihat siapa yang berencana ingin menyusui, ingin hamil langsung selain Mbak Dewi? Ada? Ada? Boleh maju ke depan? Boleh? Relawan? Mana? Ada? Yang senyum-senyum boleh deh, yang di ujung. Mbak, boleh ke depan? Iya. Satu peragaan lagi ya, ini penting banget karena banyak ditemui biasanya di awal-awal ibu baru. Jangankan ibu baru pun anaknya kedua, ketiga biasanya lupa cara menyusui. Mana pasangannya? Oh iya, sini mas, cocok nih. Setelah para sahabat KUA melakukan inisiasi menyusui dini, maka nanti bayi itu akan diangkat oleh nakesnya. Diangkat, disuntik, mungkin dicap kakinya, dihangatkan, dan kemudian baru diberikan lagi setelah 2 jam atau 3 jam atau 6 jam. Apa yang harus dilakukan setelah dia tadi yakin dapat inisiasi menyusui dini? Maka tugasnya adalah langsung menyusui. Menyusui tidak mungkin dilakukan kalau ibunya bingung cara memegangnya. Boleh diperlihatkan caranya memegang bayi kalau mau menyusui? Oke, begitu saja. Ada yang lain nggak kira-kira? Gitu aja ya. Oke, mas, mana tadi leafletnya? Cek mas. Oke. Kalau ini deh, oh jangan yang ini. Yang ini gak kelihatan. Mari kita cek dengan gambar ini.
Gitu. Menyusui bayi ya. Oke. Ada yang keliru nggak? Ada yang nggak pas nggak? Pertama, kepala bayi. Kepalanya ada di mana? Harusnya. Harusnya arah ke dada, Mbak. Oke, arahkan ke dada. Badannya gimana? Oke, badannya miring. Kepala dan bagian badan bayi harus sejajar. Semuanya menghadap ke saya. Sekarang kepalanya ngadep ke kanan. Kepalanya ngadep ke kanan. Telan. Susah nggak? Susah nggak telan? Sekarang ngadep ke sini, telan. Enak nggak? Maka bayi pun sama. Ya, searah. Kepala dan badan bayi dalam satu arah yang sama. Arahnya kemana? Didekatkan ke ibunya. Berarti perlu begini. Ya, dadanya di mana? Kalau misalnya begini, dadanya di mana, Bu? Mbak? Ya kan? Kasiannya ya? Gak nemen ya dia. Ya. Terus kemudian apa lagi? Tangannya di mana? Posisinya di bawah pantat tangannya. Searah. Oke, di bokongnya. Sekarang pernah menyusui? Oh, pernah gendong. Alhamdulillah. Ini pernah menyusui enggak ya? Benar. Fungsinya adalah bayi didekatkan ke ibunya. Jadi bayi ditarik ke badan ibunya. Didekat. Oke. Ya, benar. Kemudian tangannya yang ini dibiarkan bebas. Bisa jadi dia pegang payudara ibunya, pegang bajunya, pegang jilbabnya, biarin. Kemudian boleh berbalik. Tangan yang satunya dia akan ke belakang. Kalau melihat kondisi bayi menyusu begini, dibedong nggak kira-kira? Nggak. Kalau dibedong apa yang terjadi? Nggak bisa bergerak. Bisa jadi kayak tadi. Padahal ketika dia bereksplorasi tidak digendong atau tidak dibedong, maaf, maka dia akan berusaha membantu ASI keluar, mempercepat, mempermudah gitu ya, melancarkan produksi ASI. Gitu. Itu baru posisi. Nah, posisi menyusui itu banyak. Ini baru posisi konvensional. Bisa jadi posisinya dari belakang, maaf ya Mbak. Bisa jadi dari sini. Bisa jadi yang pegang ini. Gitu. Ada bayi-bayi yang dia menolak menyusu di satu payudara. Oh, payudara kanan mau, kiri nggak mau. Boleh ganti posisinya. Nah, insya Allah di buku yang itu, di kertas yang itu bisa jadi panduan nanti beberapa posisi menyusui. Tapi syaratnya yang tadi. Saya sering menemukan seperti tadi. Jangankan pada ibu yang pertama menyusui, kedua, ketiga, menyusuinya begini. Tangannya di sini, menyamping. Yang dipaksa dekat ke payudara ibunya cuma kepala doang. Terus kemudian ada satu lagi, tadi kepalanya di mana, Mbak? Maaf. Oke, kepalanya di mana, Mas? Di situ pas? Kalau bayinya disimpan di siku, di antara apa ini, lekukan siku, kira-kira apa yang terjadi? Ketekuk nggak? Agak ketekuk. Coba bayangkan kalau kita ketekuk dan kemudian kita harus menelan, susah. Maka agak di bawah sini boleh. Ya, yang penting dia tersangga dengan tangan ibunya. Oke, siap? Ya, terima kasih. Ya, tergantung ukuran bayi ya, balik lagi kepada ukuran bayi. Kalau ukuran bayinya besar, bisa jadi teman-teman butuh dua tangan. Nah sekarang, terakhir sebelum saya tutup, apa sih tugasnya suami? Apakah cuma membantu melihat menyetor sperma terbaik? Tentunya tidak. Proses ASI dan menyusui itu ASI akan banyak, ASI akan lancar keluarnya, syaratnya dua. Satu, bayinya harus menghisap payudara ibunya. Berarti bayinya harus disusui. Jangan berharap ASInya mau banyak, tumpah-tumpah. Apa menyusui bayinya nanti tunggu nangis? Tidak. Bayi diberikan tidak pada saat tunggu nangis, tapi dia selalu ditawarkan. Tawarkan payudaranya. Semakin sering bayinya menghisap, maka semakin banyak ASInya akan diproduksi. Itu adalah kerjanya hormon prolaktin, belum berhubungan dengan perannya ayah atau suami. Hormon prolaktin ini kayak tanda, kayak sinyal. Payudara mendapat stimulus dari hisapan bayi, kemudian dikirim ke otak. Otak bilang ada permintaan ASI itu. Maka otak nanti akan mengeluarkan hormon prolaktin untuk memproduksi ASI di
payudara ibunya. Setelah ASI itu diproduksi di payudara ibunya berisi ASI yang lain agar ASInya harus keluar. Jadi dia nggak serta-merta keluar. Tugas yang lainnya dipengaruhi oleh hormon oksitosin namanya. Nah, hormon oksitosin ini yang lekat fungsinya dengan para ayah atau calon suami atau nanti suami. Kok bisa? Iya, karena ternyata hormon oksitosin ini dia sangat berpengaruh dengan perasaan ibunya. Ibunya bete, sedih, marah, kesel, itu semuanya berpengaruh. Oke, ASInya banyak karena dia bayinya dihisapkan, tapi kok bayinya nangis terus, kok bayinya berat badannya tidak sesuai. Bisa jadi aliran ASInya tidak lancar karena ibunya bete, karena ibunya marah, karena ibunya kesel, sedih. Itu semuanya mempengaruhi. Nah, yang dilakukan para ayah adalah sejauh mana mensupport istrinya agar si istri ini tetap happy di masa menyusui. Jadi silahkan dari sekarang nih, kira-kira apa nih yang akan membuat kamu happy? Apa kamu aku masakin, di cateringin, dibeliin apa gitu ya, dibawa kemana, itu silahkan disepakati dari sekarang. Terutama biasanya yang harus dilakukan itu adalah pijat laktasi untuk memperlancar ASI, itu silahkan harus dikuasai calon suami dari sekarang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait ASI dan menyusui. Mudah-mudahan bingung. Jadi kalau bingung harusnya nyari lagi. Bingungnya apa yang disampaikan, silahkan cari lagi referensinya, silahkan baca lagi, dan silahkan berazam agar kita bisa memberikan pengasuhan terbaik melalui ASI dan menyusui. Karena insya Allah ASI dan menyusui ini bukan hanya kita memberikan nutrisi saja, tapi kita sedang memberikan keteladanan, kita sedang memberikan pengasuhan terbaik. Ketika memberikan ASI dan menyusui, itulah ikatan bonding antara ibu dan anak itu terjaga, terbentuk, terjaga, dan menjadi kuat. Ketika menyusui, itulah ibu bisa membisikkan kalimat-kalimat terbaik. Ketika menyusui, itulah ibu bisa menatap bayinya, dan disitulah bisa dimulai hal-hal yang paling baik. Makanya biasanya kalau dia sudah sukses menyusui sampai 2 tahun, para ibu merasa putus cinta ketika harus menyapih bayinya, karena sesungguhnya prosesnya sangat indah sekali. Nah, apalagi kalau misalnya kita semua menyadari bahwa ini adalah penting untuk pengasuhan anak-anak kita, bukan hanya masalah gizi saja, tapi ini adalah salah satu hal yang Allah tuntutkan kepada kita, dan kita harus sukses untuk itu, harus berusaha untuk sukses. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti untuk mengilmuinya lagi, teman-teman bisa bertemu dengan konselor menyusui di puskesmas, bisa ikut kegiatan kelas ibu hamil, bisa ikut kegiatan kelas ibu bisa ikut kegiatan kelas-kelas ASI yang dilakukan oleh kami komunitas Federasi Balikpapan atau teman-teman komunitas ASI yang lainnya. Dan untuk yang khusus ibu-ibu, mbak-mbak, di bawah ada kontak person. Kalau misalnya mau bergabung di grup kami, silahkan. Mau nunggu nanti lahiran boleh, mau dari sekarang silahkan. Kami sangat senang sekali bila bisa berkontribusi dalam kesuksesan ASI dan menyusui teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Cukup. Ada lagi? Ada yang mau didiskusikan? Ada ibu bekerja? Ada? Udah siap? Setelah bekerja tetap sukses menyusui? Keilmuannya harus banyak lagi, ditambah lagi. Bagaimana caranya perah, memberikan ASI perahnya gitu ya, banyak. Jadi ibu bekerja, amanahnya justru lebih banyak yang harus dibacanya. Oke, itu mungkin yang bisa saya berikan. Kalau tidak ada diskusi, silakan nanti kalau ada yang mau bergabung di grup, tidak ada biaya. Kami juga melayani home visit dan konseling gratis. Jadi silakan nanti pada masanya diperlukan, silakan kontak kami, jangan sungkan. Terima kasih. Sayangnya pas dari saya pribadi. Bila sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ada Pak? Beliau ya?
yang tadi saya bilang. Jadi ukuran lambung bayi pada saat dia baru lahir itu hanya sebesar ini. Hari pertama sampai hari ketiga betul-betul hanya sebesar kelereng. Jadi Allah nggak bakal ngasih ASI itu lebih banyak dari ini. Bayangkan kalau misalnya teman-teman panik, ASInya belum keluar, cari susu formula, disedutkan 30 mili, apa yang terjadi? Ya, kelebihan. Bayinya makanya nanti lebih antang cepat. Karena dia kapasitasnya 3 mili, dia keluar penuh lambungnya, habis. Dia butuh lagi, kasih lagi, habis. Hari ke-4 sampai hari ke-5 dia baru sebesar bola tenis. Hari ke-6 dia sebesar telur angsa. Baru kemudian seminggu di atasnya dia lambungnya kapasitasnya normal. Jadi jangan khawatir kalau ASInya di hari pertama dia belum banyak. Gitu ya. Gak perlu cari ASI donor. ASI yang terbaik itu adalah ASI dari kita. Kebutuhannya pasti pas. Insyaallah. Absennya sudah sampai belakang? Sudah semuanya? Saya sendiri aja. Oh iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak nyari sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi wa yassir li uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Balikpapan Utara beserta staf. Demikian pula yang berbahagia sahabat KUA. Kalau disebut sahabat KUA apa jawabannya? Oh iya, ada jawabannya ya Pak ya? Iya, ada jawabannya. Sahabat KUA? Alhamdulillah. Begitu ya. Sekali lagi, apa kabar sahabat KUA? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya calon-calon pengantin yang saat ini insya Allah orang yang paling berbahagia. Amin. Karena menunggu ijab kabul, menunggu resepsi itu saat-saat dinantikan ya. Dalam sejarah kehidupan mengharap
sekali itu seumur hidup. Ada yang mengharap 2 kali? 4 kali, Pak. 4 kali. Ya, ada yang mengharap 4 kali? Nggak ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai janji. Ada yang sudah janji? Saya berjanji sehidup semati, ada? Nggak ada ya. Kalau berat janji sehidup semati itu, karena apa? Karena itu adanya dalam apa? Dalam cerita, dalam film ya. Kenyataan tidak mungkin. Karena apa? Usianya saja, usia tidak sama, iya. Ada jenjang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Usia seseorang kan tidak tentu, tidak sama. Tapi ada satu kejadian, mungkin sahabat KUA sudah banyak tahu karena ini lagi viral seminggu yang lalu. Ada dalam satu rumah tangga, ya, di Sepinggan, letaknya di dekat puskesmas. Ini saya kasih kisi-kisinya biar arahnya jelas ke sana. Nah, siapa yang bisa cerita? Ya, meninggal, suaminya meninggal. Wah, itulah. Hanya selisih berapa jam antara istri dan suami. Berapa anaknya? 6. Siapa yang punya berkeinginan, berjanji ingin punya anak 6 lebih? Ya. Atau sudah ingin, sudah yang yang direncanakan, keinginan hanya punya anak sekian, ada? Halo, sampai KUA, ada? Ada? Atau hanya mengalir gitu aja, terserah begitu aja? Ada? Yang komitmen pingin anak 2 saja? Ada? Ada, alhamdulillah. Kalau diberi lebih daripada 2? Alhamdulillah, begitu ya. Karena cita-cita itu tidak mesti terlaksana semuanya, apalagi ini menyangkut seorang anak, seorang keturunan. Karena bagaimanapun juga salah satu daripada pernikahan itu salah satu tujuannya apa? Ingin memiliki keturunan. Nah, keturunan ini kan lanjutan daripada kita melanjutkan cerita orang tua, begitu. Nah, yang disampaikan tadi oleh sahabat kami Mbak Ning Suminar itu tentang agak lengkap ya, sudah mulai dari head, masa hamil, terus apa lagi, hubungan suami istri, menyusui, yang terakhir menyusui. Nah, untuk sampai ke sana tentu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi cita-cita kita tidak hanya sekedar memiliki keturunan, tetapi keturunan yang apa? Yang soleh, ya, yang soleh, keturunan yang soleh, solehah kalau perempuan. Kalau bahasa agama, bahasa kesehatannya, memiliki keturunan yang sehat, cerdas, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan agamanya kuat, gitu, taat beribadah. Itu yang dikatakan anak soleh. Salah satu upaya untuk kesana itu memang harus dilakukan. Yang tadi yang kami ingin lanjutkan, yang disampaikan poin oleh Mbak Ning Suminar tadi, yakni pada saat-saat menyusui, ibunya bisa memberikan apa? Tadi yang poin terakhir, kalimat-kalimat kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah. Tapi semestinya bukan hanya saat itu. Dia mundur ke belakang, kita mundur ke belakang, saat-saat orang tuanya berhubungan dimulai. Maka dari itu tadi sudah mungkin disampaikan bagaimana pertama berhubungan itu pasti ada apanya? Diajari apa? Diajari doanya. Ya, sudah banyak hafal ya. Ini calon pengantin harus hafal.
saya yakin oleh dari puskesmas sudah disampaikan saat-saat doa, dan sebelum doa juga ada karena bagaimanapun juga saudara yang melakukan pernikahan itu kan beda karakter. Meskipun saat ini saat pacaran kelihatannya sesuai saja, ya. Itu kalau menurut bahasa kami itu hanya casing di luar. Saat pacaran tabiat aslinya belum sepenuhnya keluar. Maka dari itu dianjurkan juga untuk kita saat-saat setelah ijab kabul, saat-saat hari pertama diajarkan oleh Nabi supaya kan masing-masing membawa karakter masing-masing, membawa pribadi masing-masing yang tentu berbeda, dan nantinya dalam satu rumah tangga akan disatukan. Ini yang lebih sulit lagi, dua karakter yang berbeda disatukan, paling tidak ditoleransi untuk mengarungi rumah tangga. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita, yakni saat-saat hari malam pertama, tentu belum berhubungan, minta memohon kepada Allah tentang kebaikan karakter yang dia bawa, dan berlindung, memohon kepada Allah berlindung tentang kejelekan dan karakter jelek yang dia bawa. Doanya ya, jangan lupa sahabat KUA yang mau nikah, dengan doa malam pertama bisa dicatat, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, kami minta kebaikannya. Wa khairama jabaltaha alaihi, dan tabiat yang ia bawa, tentu tabiat yang baik. Wa a'udzubika, dan aku berlindung, tentu berlindungnya pada Allah, min syarriha, dari kejelekannya. Ma jabaltaha alaihi, dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Ini doanya, jadi sekali lagi bisa direkam, bisa dicatat, dan paling tidak maksud doa ini dengan bahasa Indonesia. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Ini salah satu yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Selanjutnya pernah kita dengar, ya, pernah kita lihat, pernah viral bahwa yang sebutkan tadi oleh sahabat kami, Neng, bahwa saat bayi didekatkan imunisasi apa tadi itu, saat didekatkan teteknya, dia hafal detak jantung ibunya. Anak begitu lahir pertama langsung didekatkan, dia tidak tinggal diam, dia akan meraba-raba. Dan saat itu dia mengenali detak jantung asli orang tuanya. Ya, ternyata ini salah satu bukti yang pernah terjadi di salah satu di kota London. Orang ibunya meninggal saat usia, setelah melahirkan meninggal saat usia anak 9 bulan. Karena dipungut, dipelihara oleh keluarganya daripada perempuan, lantas didengar orang tua yang memungut ini, saudara yang memungut ini menyetelkan lagu yang kebetulan lagu itu viral, ya. Lagu kalau viral kan berjalannya lama, ya. Lagu yang bagus begitu, bertahan sampai 5 tahun, 10 tahun. Itu juga begitu. Ternyata begitu lagu ini didengar oleh bayi ini menangis. Semua warga yang ada dalam rumah itu bingung. Dimatikan
berhenti. Belum tahu apa kesimpulannya. Saat sehari juga begitu, karena ini lagi viral, lagi nyetel lagi. Akhirnya kesimpulannya, loh kenapa setiap lagu ini di setel, anak ini memberi reaksi dengan tangisan. Ternyata apa? Diselidik punya selidik, sama persis jawabannya. Ya, pada saat di kandungan, ibunya senang menyanyikan lagu yang lagi viral ini. Jadi selalu berhubungan masa kandungan dan saat-saat kedepannya. Maka dari itu kalau sahabat KUA pingin anaknya bisa ngumpul seperti Inul, ya seperti itu. Ya, saat-saat kehamilan coba didengarkan lagu-lagunya Inul. Insya Allah ngebornya persis dengan Inul. Siapa yang pingin? Demikian sebaliknya, ya kalau didengarkan ya lagu-lagu yang bagus, apalagi ya lagu-lagu yang bagus, apalagi itu berupa nasyid, qasidah dan sebagainya, itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Pernah ditayangkan dalam satu TV apa ya, di TV swasta, yang tampil saat itu Ustadz Yusuf Mansur. Dia mendatangkan seorang yang lagi idiot. Saat itu umurnya 9 tahun, bersama ibu dan pembantunya. Dia tampil, anak ini disuruh membacakan, melafalkan Al-Quran. Dan tidak cukup itu, duet dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur melantunkan ayat, disambung oleh anak ini. Demikian pula sebaliknya, anak ini melantunkan disambung dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur berhenti, dia melanjutkan. Artinya anak ini umur 9 tahun sudah hafal beberapa bagian daripada surat suci Al-Quran. Lantas ditanya, anak ini kan idiot ya. Kalau idiot tentu suaranya tidak sebagus kita ya. Ada tenggorokannya, ada sedikit suaranya tidak jelas atau cadel dan sebagainya. Ternyata apa? Anak ini lahirnya prematur, usia tidak sampai 7 bulan. Kalau anak usia tidak sampai 7 bulan, itu harus diapakan kalau lahir? Di inkubator sampai dia sehat. Apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya selalu berdoa. Yang tadi, kewajiban orang tua tetap memberi ASI. Karena anak di inkubator, maka ASInya diapakan? Disedot. Yang mengantar gantian antara bapak dan ibunya. Selama mengantar, selama menyusui dengan penyedotan, ayahnya selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini tanpa disengaja ya. Ini hanya untuk karena orang tuanya lagi senang membaca Al-Quran. Ini dibacakan. Daripada saya nganggur, saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas apa yang terjadi? Anak ini begitu dibawa pulang, genap sekitar 1 tahun lebih, dibawa pulang begitu. Selama 2 tahun anak ini karena namanya kelahirannya prematur, tidak bisa merespon apa yang disampaikan orang tuanya. Dada juga tidak bisa. Baru setelah menginjak usia, mendekati usia 3 tahun, anak ini bisa mengatakan sesuatu yang tidak umum didengar oleh orang tuanya yang disampaikan oleh bayi. Apa itu? Dia menyampaikan penggalan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang tuanya masih bingung karena tidak begitu jelas apa yang dibicarakan. Dan kebetulan orang tuanya sangat tadi, selama dia membawa bayinya dalam rumah, selalu yang disetel di TV atau yang disetel di CD itu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Rupanya mulai dari kandungan ibunya senang membaca suci Al-Quran. Orang tuanya yang lagi menyusui
dengan botol itu juga melantunkan ayat suci Al-Quran. Dibawa pulang setelah dari inkubator, disetelkan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata ini terekam oleh memori anak, oleh akal anak. Padahal anak ini lahirnya idiot. Kalau idiot, tentu organ dalam tubuhnya tidak sempurna. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa merekam ayat suci Al-Quran dengan baik. Semenginjak maka dari itu didatangkan seorang ustadz untuk mengajari anaknya. Usia 5 tahun sudah dia bisa menghafal berapa surat Al-Quran. Umur 7 tahun dia bisa menghafal beberapa juz daripada Al-Quran. Sama dengan kita ya. Kita sudah hafal berapa juz, Mbak? Halo? Ya, juz 30 aja, alhamdulillah, juz 30. Ada yang hafal lagi lebih daripada 1 juz? Nah, saya rasa ini juga keinginan kita bersama, memiliki keturunan yang soleh. Maka dari itu, untuk jeda, untuk menguatkan apa yang kami sampaikan, ini yang terakhir, berita yang update yang terjadi di Malaysia. Jadi kami setel karena bukan di layar ya, kami rekam aja di sini. Ini yang terbaru. Mari kita dengarkan sama-sama. Ini sebagai motivasi kita bahwa kita kawin bukan hanya untuk hanya sekedar melampiaskan nafsu kita, tapi sebenarnya dalam perkawinan kita mengeluarkan hawa nafsu kita kepada istri, kepada suami, itu juga bagian daripada ibadah. Tapi tidak sekedar itu, ya. Kita juga ingin memiliki keturunan yang soleh-solehan. Maka dari itu mudah-mudahan ini bisa didengar dengan baik. Bocah, usianya nih masih 2 tahun dan sedang viral di media sosial. Bagaimana tidak, bocah tersebut sudah menghafal. Gimana itu? Di bawah? Oh iya. Luar biasa. Mari kita dengar, kita. Ini bukan cuma surah pendek pemirsa, tetapi anak batita ini juga dapat menghafal surat-surat Al-Quran yang panjang, seperti misalnya Al-Waqiah, Al-Mulk, dan juga Al-Kahfi. Surat apa ini? Al-Waqiah, alhamdulillah. Al-Waqiah tadi ya. Biasanya dibaca Masih berusia 2 tahun. waktu kapan ini ya biasanya? Ahmad Ziyad Muhammad Ya, Ziyad. setelah sholat asar ya? Kalau kata sang ibu, bocah ini sudah mulai meniru orang tuanya membaca Al-Quran saat masih berusia 11 bulan. Ibunya mengaku memang rajin membaca Al-Quran ketika mengandung. Ya, jadi kegiatan membaca Al-Quran ini dilakukan sebagai pengantar tidur anak. Sebab tanpa membaca Al-Quran, Ziyad ini justru sulit tidur. Menyadari anaknya mudah mengingat semua hal, kedua orang tua Ziyad pun mencegah anaknya dari segala bentuk hiburan seperti lagu dan film. Jadi ini metode parenting yang dilakukan ya, yaitu mencoba untuk membatasi gadget dan macam-macam. Nah, masa emas perkembangan pesat otak anak berlangsung hingga menginjak usia 5 tahun. Dikutip dari haibunda.com, kelompok peneliti Neurostation mengungkapkan anak-anak istimewa atau disebut dengan juga prodigi ya, bawaan dari lahir. Namun ada juga hal yang percaya, bahwa ini disebabkan oleh lingkungan keluarga dan juga latar belakang sosial sehingga mereka menjadi jenius. Ya, ada banyak lah ya jurnal ilmiah tentang child development menyatakan mereka yang lahir dari orang tua yang berkomunikasi lebih dari satu bahasa tampil lebih baik dalam tes IQ. Memang iya sih, itu sudah ada banyak penelitiannya. Cukup ya? Dengarkan, sudah cukup. Alhamdulillah. Ini bukti. Apa yang dilakukan oleh ibunya tadi? Selama kehamilan ibunya gemar membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah keistimewaan seorang ibu. Ya, begitu menikah, doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, doa seorang ibu terhadap anaknya pasti dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu, yang pintar itu ibunya. Insya Allah anaknya juga ikut pintar. Maka dari itu karakter anak nanti kita ingin apa mulai ditentukan saat-saat kehamilan. Ya. Saat kehamilan mulai kita bentuk karakter ini, kita tularkan. Bukti
bukti sudah, Ustaz Yusuf langsung sudah membuktikan bahwa saat kehamilan itu juga meskipun anak dalam kandungan alabik apalagi normal, anak dia pun begitu dibacakan ayat suci Al-Quran tembus terekam dengan baik dalam otak anak. Ini yang terakhir di Malaysia, anak usia 2 tahun karena ibunya gemar membaca ayat suci Al-Quran selama kehamilan, maka sudah bisa menghafal 42 ayat suci Al-Quran. Ada yang bisa lebih daripada ini membacanya? Ya, 42 usia 2 tahun. Meskipun tadi tidak jelas. Karena apa? Karena usianya masih 2 tahun. Idza waqatil waqi'ah, membaca surat Al-Waqi'ah. Ada yang tidak ingin mempunyai anak yang bisa membaca ayat suci Al-Quran? Ada. Coba kalau tidak ada, kalau ada bisa angkat tangan. Tidak ada. Semua yang berkeluarga, yang beragama Islam, semua menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Salah satu tolak ukurnya apa? Dikenalkan kepada Allahnya. Kalau mengenal Allah dari mana? Dari ajaran agamanya. Ajaran agama apa patokannya? Al-Quran. Maka dari itu awal yang kita kenalkan itu Al-Quran kepada anak, ya. Jangan apa yang sampaikan tadi itu. Jangan gadget, jangan HP. Itu sangat merusak. Ini yang tidak tega itu ibunya. Ibunya sibuk, anak rewel, nggak tega rewel, nangis terus nggak tega. Pelariannya kemana? HP, gadget. Ini sangat bahaya, ya, merusak otaknya. Belum waktunya. Nanti saatnya usia menginjak 10 tahun, kalau bisa itu baru kita pegang HP. Karena sudah anak usia 3 tahun, 4 tahun sudah mengenal HP, maka dia asik dengan sendirinya. Coba sahabat KUA perhatikan, ya. Kalau dalam komunitas kecil duduk 10 orang, yang megang HP berapa orang? 10 juga, ya. Itu bukan saya, ya, jawaban dari sahabat KUA. 10 juga. Apa yang dilakukan? Dia mengenal, saling komunikasi dengan orang dekat? Tidak. Dia dengan asik dengan gadgetnya sendiri. Perhatikan adik kita yang punya adik. Kalau sudah dipegangin gadget, kita panggil. Berapa kali kita manggilnya? Baru kita merespon. Berkali-kali. Adik kesini, asik dia. Padahal dia dengar. Tapi lebih asik kepada gadgetnya. 2 kali panggil, 3 kali, baru kelima, keenam mungkin itu merespon saja, belum melaksanakan apa yang kita harapkan. Maka dari itu bahayanya jadi dalam rumah tangga begitu pula. Kalau dalam rumah tangga komunikasi itu harus ada. Kalau tidak ada maka rumah tangga itu akan hancur. Komunikasi yang bagaimana itu pertanyaannya. Kalau komunikasi dengan orang jauh itu bahaya. Apalagi teman SMA begitu, ya. Sudah kurangi aja yang model-model gitu itu. Tidak ada manfaatnya, ya. Grupnya kan banyak itu, grup ini. Saya juga dimasukkan, mau keluar gak enak begitu. Akhirnya apa yang kita lakukan? Begitu masuk sepintas baca, kadang-kadang kita hapus begitu, ya. Ini bahayanya. Kalau sudah rumah tangga, komunikasi langsung, tidak perlu cecet-cecetan. Suami di depan asik baca koran di depan gitu, ya, pagi-pagi lagi di depan. Istri di dapur menyiapkan makanan. Main jajetan itu namanya apa? Terlalu, ya. Terlalu. Dalam rumah tangga harus waktunya. Begitu suami datang, sudah komunikasi langsung dengan suami. Dia respon suami. Istri juga begitu. Ada waktunya. Yang tadi sampaikan, selalu punya anak, dibacakan apa? Bacakan Al-Quran menjelang tidurnya. Pengantar tidur itu Al-Quran. Kalau tidak apa? Diceritakan. Nah ini yang baiknya. Kalau ibu punya orang tua, punya bapak yang pandai bercerita, anaknya akan mudah berkomunikasi. Itu kelebihannya. Karena apa? Bercerita itu kan komunikasi. Satu, komunikasi. Yang kedua, menanamkan kesan. Kalau cerita tentang Nabi, maka dia akan mengenal kebaikan Nabinya. Apa yang dilakukan Nabi, dia tahu.
siapa namanya, keluarga siapa. Ini kalau orang tuanya juga punya bekal, maka dari itu berat menjadi orang tua. Bekalnya harus banyak. Ya, tidak ada sekolahnya orang tua. Menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Menjadi pilot ada sekolahnya. Ya, menjadi ahli mesin ada sekolahnya. Nah, teknik, industri, teknik sipil dan sebagainya. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Kapan sekolahnya? Saat itu juga dia harus belajar. Kalau tidak anaknya tidak banyak bekal. Misalkan tadi yang mau ceritakan apa tentang Nabi Muhammad, tentang kelahirannya di mana, siapa bapaknya. Kalau kita orang tuanya tidak mengenal, maka apa yang diceritakan kepadanya? Tidak mengenal juga. Maka dari itu begitu menikah, orang tua saat itu juga banyak-banyak belajar. Ya, sekali lagi, anak setelah rumah tangga dikaruniai anak, mudah-mudahan cepat dikaruniai anak. Ya, ada ibu-ibu yang usianya di bawah 20 menikah saat ini? Nah, ada ya. Berarti usianya sudah siap organ kesehatannya dibuai. Kehamilan kan terjadi karena proses pembuahan. Ya. Mudah-mudahan cepat begitu akad nikah, setahun berikutnya sudah punya keturunan. Keturunannya keturunan yang soleh-solehah. Tapi jangan lupa yang tadi itu ya, begitu nikah, doanya juga dibaca. Begitu juga saat hubungan suami istri juga dibaca. Saat kehamilan, ibunya diberi kasih sayang, calon bapak ya, jangan dicemberuti. Ya, karena apa? Yang saya pakai tadi itu membawa karakter anaknya. Kalau ibunya hamil, suaminya jahil, ya, suaminya tidak tidak mesra, gitu ya, selalu membuat gara-gara, maka ibu yang hamil akan apa? Akan marah. Kalau marah apa? Cemberut. Nah, dikhawatirkan anaknya apa? Anak kemarahan, anak cemberutan, ya. Mau seperti itu? Enggak. Maka dari begitu hamil sudah konsentrasi, kasih sayang dilebih-lebihkan. Ya, kalau tadi kemarin pacaran manjanya itu disayang dimanjanya itu, kalau sudah rumah tangga apalagi hamil melebihi daripada itu. Ya. Melebihi daripada itu, disayang, dielus-elus saat hamil, asik. Ya. Kalau hamil sambil cerita dielus-elus asik. Apalagi kalau ada gerak-gerakan, ya. Diberi nyanyi apa? Nyanyi sholawatan, sandang lagu. Apa yang kita hafalkan, ya kita bacakan kepada baca kita, dan mudah-mudahan bersambung kepada anak kita yang dalam kandungan. Ini bekal untuk kita semua, bukan hanya pada saudara, juga untuk kami. Mudah-mudahan dengan bekal ini bisa lahir generasi Islam yang lebih baik, ya. Dari keturunan saudara menjadi anak yang soleh-solehah. Kedepannya tentu Islam menjadi makin jaya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya, yang terakhir, karena kami juga dari petugas penyuluh keluarga berencana, ada pesan begini. Keluarga berencana itu ada yang tahu slogannya keluarga berencana? KB. Apa? Slogannya? 2 anak cukup. Iya. Kebetulan saya diberi anak 2 begitu. Tapi saya merasa terus terang saja nggak cukup 2 itu. Apalagi anak sudah usia kuliah, sudah usia dewasa, usia remaja SMA, itu sudah punya dunia lain. Diajak jalan sama kita sudah tidak mau. Iya. Sudah merasakan saat dulu ya. Nggak mau diajak orang tua, punya masa remaja sendiri. Maka dari itu kalau sudah punya anak, disayang-sayang, diajak jalan kemana-mana, karena nanti saat remaja dia akan meninggalkan kita. Bukan meninggal jauh-jauh, bukan karena tidak ingin diam kita, tapi dia asik dengan dunianya, dengan remajanya sendiri. Nah, maka dari itu saat remaja harus juga diperhatikan komunikasi,
refreshing dengan anak ya. Saya 2, tapi teman saya sama-sama penyuluh KB, anaknya lebih daripada 2. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Tapi tidak ada teguran dari kantor. Meskipun slogannya 2 anak cukup tadi. Kamu anak 4, kamu penyuluh KB. Karena kamu anak 4 tidak sesuai dengan apa yang slogan kantor, yang kamu kampanyekan, yang kamu sampaikan kepada orang, maka gaji kamu dipotong. Tidak ada. Penekannya kepada program KB 2 anak cukup, ya. Tapi yang lebih penting lagi itu apa? Pengaturannya, ya, pengaturan jaraknya. Dan tadi disampaikan yang menjawab juga sahabat KUA, saat menyusui berapa lama? 2 tahun. Nah, 2 tahun itu saatnya memberi tambahan kasih sayang yang fokus kepada anak kita. Ya, jangan diganggu dengan kehamilan dulu. Kalau hamil dulu, punya anak, lagi menyusui, hamil, ini sudah bisa mengganggu apa? Mengganggu dua-duanya. Hamil sudah pusing, kalau pusing malas. Malas apa? Salah satu malasnya malas menyusui, malas makan. Makannya padahal asupan gizi yang bisa memproduksi susu. Kalau malas menyusui, malas makan, gizinya tidak ada, maka kualitas air susunya juga jelek. Kalau kualitas air susunya jelek, maka mempengaruhi pada anaknya. Apalagi hamil. Hamil kan juga yang di dalam perlu kandungan gizi. Tidak ada yang masuk sedikit tidak imbang, maka lahirnya anak apa? Tumbuhnya tidak bagus, anak lahir dalam keadaan apa? Kurang baik. Besarnya menjadi apa? Stunting. Tahu stunting, Mbak? Tahu stunting? Mas-mas tahu stunting? Ya saya rasa mudah-mudahan tidak ada yang stunting dengan anak kita. Tahu yang stunting ya? Stunting itu tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya, ya, bukan jebol ya, tapi tidak sesuai. Misalkan anak usia 10 tahun itu sudah sebegini begitu kan. Tapi karena stunting, tumbuhnya itu stunting, maka tidak besar anaknya. Nah, kalau repot juga ya, punya anak stunting, kasihan. Nanti dibully sama teman-temannya, kamu pendek aja kok itu. Nah, ini persiapannya. Maka dari itu sekali lagi pesan KB, jaga atau atur jarak kelahirannya. 2 tahun menyusui full, baru nanti tahun berikutnya mengandung lagi. Ini sudah jaraknya berapa? 3 tahun atau 4 tahun ya. Usia muda masih cukup ya. Usia 20 tahun menikah, 21 atau 22 hamil, bertahan lagi setahun, 3 tahun, usia 25 melahirkan, ingin lagi usia 28 melahirkan, masih cukup, masih 4 masih bisa ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita di sini? Bersenang. Sahabat KUA, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Sudah. Oh iya.